Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Tia. Silakan duduk Mbak. Iya Bu, makasih. Iya Mbak Tia. Ini bener ya Mbak Tia Alfiana dari kelas 12 PS3? Iya Bu, benar. Ini dari mana Mbak tadi Mbak? Tadi habis dari kelas Bu, dari pelajarannya Pak Yanto, matematika tadi. Oh iya, iya. Baik Mbak Tia, apakah duduknya sudah nyaman? Oh, sudah Bu. Oke Mbak Tia kemarin sudah WhatsApp Ibu ya Mbak ya? Oh iya Bu, kemarin. Maaf banget ya Bu kalau mengganggu. Enggak Mbak Tia, justru Ibu malah suka gitu. Jadi Ibu kan nggak setiap hari juga di sini gitu Mbak Tia, ada keperluan lain. Nah lebih baik WA dulu gitu Mbak Tia. Jadi kalau ada apa-apa silakan hubungi Ibu aja. Baik Gitu. Bu. Mbak Tia pastinya datang ke sini membawa apa nih Mbak? Surprise apa ini untuk Ibu? Saya merasa sedih banget sih Bu. Karena kemarin tuh kan pengumuman SNPP kan. Oh iya. Terus hasilnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya merasa sangat kecewa gitu sama diri saya sendiri. Kenapa saya nggak bisa gitu. Baik Mbak Tia, sebelumnya apakah Mbak Tia sudah pernah melakukan konseling? Belum sih Bu, ini baru pertama kalinya saya melakukan konseling. Baik Mbak Tia. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Dalam pelaksanaan ini Ibu sangat sekali menjaga asas kerahasiaan dari Mbak Tia. Jadi apapun yang Mbak Tia ceritakan tidak akan Ibu beberkan atau bocorkan kepada siapapun itu Mbak Tia. Nah yang kedua kita perlu sepakati waktu ya Mbak. Kebetulan ini pukul setengah 3 dan Ibu nanti habis ini akan ada acara di luar Mbak Tia. Mbak Tia juga masih ada satu mata pelajaran lagi ya Mbak. Iya Bu. Kalau begitu kita sepakati terlebih dahulu Mbak, bagaimana jika selesai di jam 3 Mbak, apakah 30 menit cukup? Cukup sih Bu, soalnya kan tadi saya juga ada kelas sejarah gitu ya Bu, dan gurunya juga tepat waktu, jadi Iya, saya juga nggak enak kalau saya saling yang telat. pasti Pak Usman ya. Iya Bu, benar sekali. Oke Mbak Tia. Nah, ketika permasalahan nanti Mbak Tia belum selesai, kita akan melakukan sesi konseling di hari berikutnya atau di pekan waktu yang berikutnya gitu ya Mbak. Dan Baik Bu. nanti hubungi Ibu dulu. Oke, baik Mbak Tia. Jadi permasalahan Mbak Tia itu Mbak Tia merasa sedih gitu dalam karena Mbak Tia itu gagal dalam seleksi SNBP ya Mbak. Iya Bu, benar sekali. Oke, Mbak Tia. Kalau boleh Ibu tahu, Mbak Tia mendaftar kemarin benar nggak ya Mbak Tia tuh mendaftar di bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Semarang ya Mbak? Iya Bu, benar sekali. Oh, jadi Mbak Tia gagal gitu. Iya Bu, kemarin hasilnya warna merah Bu, saya Wah, kecewa nggak banget. apa Mbak Tia, jangan bersedih. Masih banyak lagi perjuangan yang Mbak Tia akan lakukan di masa depan Mbak Tia gitu. Nah, eh, yang selanjutnya Ibu mau menanyakan sih Mbak, apakah kesedihan Mbak Tia ini dalam skala angka berapa dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu menunjukkan Mbak Tia tuh tidak sedih gitu. Dan semakin naik angkanya itu menunjukkan bahwa angka 10 itu Mbak Tia sedih gitu. Kalau menurut saya sih Bu, saya ada di skala 8 ya Bu, karena saya tuh dari pas pertama kali masuk SMA tuh saya udah memiliki keinginan buat masuk di UNES gitu Bu. Udah lama ya Bu, udah lama pengen banget masuk ke UNES, tapi malah itu Bu, gak keterima, malah ditolak Bu. Baik berarti ya pastinya merasa sedih sekali ya Mbak. Eh, Ibu tahu perasaan Mbak Tia di mana seleksi yang diimpikan, apalagi di prodi yang diimpikan dan di universitas yang diimpikan ternyata gagal gitu Mbak Tia. Nah, kalau boleh Ibu tahu apa yang Mbak lakukan sebelumnya sebelum permasalahan ini terjadi gitu Mbak? Maksudnya itu ya Bu, usaha saya ya sebelum masalah ini. Iya Mbak. Apa ya Bu?
Mungkin saya dari kelas 1 itu saya selalu mengusahakan nilai saya tuh agar naik, kayak per kelas nanti naik terus gitu loh Bu. Terus saya juga kayak belajar terus mengerjakan tugas terus kayak tepat waktu, dan saya tuh sebisa mungkin tuh kalau mengerjakan tugas saya tuh kalau bisa sebaik mungkin gitu loh, nggak ngawur-ngawur gitu loh. Oke Mbak Tia. Sebelumnya akhir-akhir ini apa yang Mbak Tia lakukan untuk menyenangkan diri Mbak Tia sendiri agar tidak sedih menghadapi kegagalan yang ada gitu Mbak? Kemarin sih itu sih Bu, apa ya, saya paling nonton drakor, terus kayak nonton anime, Oh, terus suka anime dengerin juga. musik, baca novel, sama itu kali sih Bu. Kalau pas saya lagi sedih banget biasanya beli seblak gitu. Oh, mesti ya Mbak ya, hobinya makan seblak ya Mbak. Iya Bu. Oke Mbak Tia, mari kita lanjutkan lagi ya Mbak. Sebelumnya, bolehkah Mbak Tia ceritakan lagi permasalahan lebih detail gitu Mbak? Jadi kan sebenarnya itu tadi kan bisa sudah memimpikan kalau saya tuh bakal keterima di UNES, jurusan BK, dan orang tua saya tuh juga udah memberi harapan kepada saya, itu kayak sudah berharap kalau saya tuh bisa masuk di jurusan tersebut. Tapi nyatanya malah saya nggak keterima, jadi orang tua saya tuh sedikit kecewa sama saya, dan saya sendiri pun merasa kecewa gitu bersama diri saya, kenapa sih saya nggak bisa, padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin biar saya tuh dapat keterima di jurusan BK tersebut dulu. Oke, baik Mbak Tia. Apa yang Mbak Tia harapkan dari permasalahan ini gitu Mbak? Jika permasalahan ini tuh tidak muncul gitu Mbak? Ya itu sih Bu, saya berharapnya saya keterima di SNBP jurusan BK Pak UNES, dan apa ya, saya juga berharap saya dapat membagikan orang tua saya dengan saya masuk di jurusan tersebut. Oke Mbak Tia, jika ada keajaiban nih bahwa permasalahan Mbak Tia tuh terselesaikan dalam 1 hari aja gitu, dan ketika bangun tuh Mbak Tia tuh sudah tidak ada permasalahan yang Mbak Tia hadapi gitu, dan juga apa yang akan Mbak Tia rasakan gitu ketika tidak ada permasalahan ini gitu Mbak? Saya pasti akan merasa senang ya Bu, karena ya keterima, kayak saya tuh udah keterima gitu Bu, gak usah mikir ujian lagi atau cari unik-unik lagi gitu. Saya udah di UNES nih gitu, jadi saya udah nggak yang pusing-pusing banget cari univ lain gitu. Oke Mbak Tia. Permasalahan Mbak Tia ini kan dimana tuh Mbak Tia tuh merasa sedih karena gagal dalam seleksi SNBP ya Mbak. Nah, permasalahan ini kan sudah terjadi Mbak, dan apa yang akan Mbak Tia lakukan untuk kedepannya gitu Mbak? Mungkin setelah ini saya bakal itu sih Bu, belajar buat ujian buat UTBK, Betul. sibuk sama cari uh, pengganti dari UNES, mungkin di Undip atau di mana ya. Jadi dalam menghadapi permasalahan ini yang akan Mbak Tia lakukan selanjutnya yaitu Mbak Tia akan melakukan belajar terus-menerus ya Mbak, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi UTBK ya Mbak. Benar sekali Bu. Baik Mbak Tia, selalu semangat terus ya Mbak, jangan terpuruk di dalam kesedihan. Mbak Tia harus memikirkan positifnya bagaimana gitu Mbak, jangan terpuruk dengan kesedihan terus, karena masa depan Mbak Tia itu masih panjang. Nah, sebelumnya Ibu juga mau tahu Mbak, kapan sih Mbak Tia merasa sedih sebelum ada permasalahan ini? Mbak Tia merasa senang sebelum ada permasalahan ini gitu Mbak? Senang ya Bu, mungkin 3 hari sebelum apa namanya pengumuman, soalnya itu saya sama teman-teman tuh benar-benar senang-senang healing bareng gitu loh Bu. Ya saya pas main-main sama temen tuh kayak ngerasa nggak ada beban gitu.
Oke Mbak Tia. Jadi selain tadi nonton drakor juga Mbak Tia juga senang bermain dengan teman-teman gitu ya Mbak ya. Iya, banyak sekali. Oke, untuk menghilangkan rasa kesedihan Mbak Tia itu. Nah, Mbak Tia, apakah Mbak Tia sudah memiliki pemikiran bagaimana sih aku dalam menghadapi permasalahan ini gitu Mbak? Apakah sudah terbuka Mbak Tia begitu? Sudah sih Bu, saya setelah konseling ini tuh jadi saya sedikit sadar ya Bu, kalau saya gak terima SNBP itu bukan berarti saya gak Gagal. hidup lagi. Iya gitu Mbak Tia. Mungkin apa ya, untuk kedepannya sih saya lebih fokus belajar lagi buat buat UTBK, buat daftar di UNIK gitu. Oke Mbak Tia, jadi jangan terpuruk di dalam kesedihan ya Mbak Tia ya. Lalu karena di dalam konseling ini Ibu tidak bisa membantu secara lebih dalam gitu Mbak, karena yang akan memutuskan itu Mbak Tia sendiri gitu Mbak Tia. Jadi Mbak Tia juga harus berperan aktif gitu ya Mbak, seperti yang tadi Mbak Tia sudah berperan aktif gitu dalam menghadapi permasalahan Mbak Tia. Nah Mbak Tia kan sudah tahu nih apa yang Mbak Tia akan lakukan dalam menghadapi permasalahan ini untuk kedepannya gitu Mbak Tia. Kebetulan ini sudah pukul 3 Mbak Tia. Bagaimana kalau kita akhiri atau sudah cukup? Sudah cukup dulu lah Bu. Mungkin nanti kalau emang saya ngerasa masalah saya ini belum selesai, mungkin nanti saya bisa menghubungi Ibu lewat WA ya, untuk kasih konseling juga mungkin. Iya Mbak Tia, gitu aja. Mbak Tia bisa menghubungi Ibu lewat WhatsApp pribadi ya Mbak Tia. Nanti Ibu akan respon ke Mbak Tia. Ketika Ibu ada waktu pasti Ibu akan membantu Mbak Tia dalam sesi konseling. Jadi apapun hal permasalahannya Mbak Tia hadapi selanjutnya ini, ketika ada permasalahan Mbak Tia bisa konseling bersama Ibu gitu Mbak Tia. Terima kasih juga Mbak Tia telah terbuka kepada Ibu, telah memberikan kesempatan gitu Mbak Tia, kesempatan waktunya untuk bercerita kepada Ibu, karena keterbukaan itu sulit Mbak Tia. Jadi saya mengapresiasi bahwa Mbak Tia berani cerita kepada Ibu gitu. Apapun yang Mbak Tia lakukan, Mbak Tia harus tetap bersemangat gitu Mbak. Lakukan pemikiran yang positif, jangan terpuruk dengan kesedihan gitu Mbak Tia. Baik, Mbak Tia juga akan melakukan mata pelajaran selanjutnya dan Ibu juga akan ada acara. Begitu ya Mbak Tia ya, apakah sudah cukup? Sudah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya, karena telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling ini. Mungkin saya ini kan juga udah jam 3 ya Bu, saya Iya, Bu. Langsung ke kelas aja ya Bu. Baik Mbak Saya Tia, pamit ya terima Bu. kasih. Makasih ya Bu. Hati-hati Mbak Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.